Laba atau income disebut juga earnings atau profit, merupakan ringkasan hasil bersih aktivitas operasi usaha dalam periode tertentu yang dinyatakan dalam istilah keuangan. Laba merupakan informasi perusahaan paling diminati dalam pasar uang. Pemahaman dua peranan laba ini penting untuk analisis, menentukan dan menjelaskan laba suatu usaha pada satu periode merupakan tujuan utama laporan laba rugi. Konsep laba ekonomi. Laba ekonomi atau economic income biasanya ditentukan dengan cara arus kas ditambah dengan nilai sekarang dari prediksi arus kas masa depan, khususnya dipresentasikan dengan perubahan nilai pasar aset usaha bersih. Berdasarkan definisi ini, laba mencakup baik komponen yang sudah direalisasikan arus kas maupun yang belum, laba atau rugi kepemilikan. Laba permanen atau permanent income disebut juga dengan laba berkelanjutan atau sustainable atau laba yang berulang atau recurring, merupakan rata-rata laba stabil yang ditaksir dapat diperoleh perusahaan sepanjang umurnya dengan kondisi usaha masa sekarang. Laba permanen mencerminkan fokus jangka panjang. Oleh sebab itu, laba permanen secara konseptual mirip dengan kemampuan laba yang berkelanjutan atau sustainable earning power yang merupakan konsep penting bagi analisis penilaian ekuitas maupun analisis kredit. Laba operasi. Konsep alternatif yang lain adalah laba operasi atau operating income yang merujuk pada laba yang timbul dari kegiatan operasi perusahaan. Buku teks keuangan sering menganggap pengukuran laba ini sebagai laba usaha bersih setelah pajak atau net operating income after tax (NOPAT). Konsep laba akuntansi atau laba dilaporkan, accounting income or reported income, ditentukan berdasarkan konsep akuntansi akrual. Meskipun laba akuntansi sangat merefleksikan aspek laba ekonomi maupun laba permanen, namun laba ini bukan merupakan pengukuran laba secara langsung seperti kedua laba lainnya. Untuk dapat diakui, perusahaan harus telah mendapatkan kas atau komitmen andal untuk mendapatkan kas seperti piutang yang sah. Yang kedua yaitu telah dihasilkan atau current. Perusahaan harus menyelesaikan seluruh kewajibannya kepada pembeli, yaitu proses perolehan laba harus telah selesai. Laba akuntansi dan laba ekonomi. Beberapa penyebab perbedaan laba akuntansi dengan laba ekonomi adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu konsep laba alternatif. Konsep laba ekonomi sangat berbeda dengan konsep laba permanen. Membuat standar akuntansi menghadapi dilema untuk menentukan konsep mana yang harus ditonjolkan. Meskipun masalah ini sebagian dapat diatasi dengan melaporkan alternatif pengukuran laba, dilema ini kadangkala menghasilkan pengukuran laba akuntansi yang tidak konsisten. Beberapa standar, misalnya SFA
SFAS 87 tentang pensiun, mengadopsi laba permanen, sementara laba lain, misalnya SFAS 115 mengenai efek mengadopsi konsep laba ekonomi. Yang kedua yaitu biaya historis. Pengukuran laba berdasarkan biaya historis memperlihatkan perbedaan antara laba akuntansi dan laba ekonomi. Yang ketiga yaitu basis transaksi. Laba akuntansi biasanya mencerminkan dampak transaksi. Dampak ekonomi yang tidak disertai transaksi wajar seringkali tidak dipertimbangkan. Misalnya, kontrak pembelian tidak diakui pada laporan keuangan sebelum transaksi terjadi. Yang keempat yaitu konservatisme atau konservatisme mengharuskan pengakuan langsung kejadian yang menurunkan laba meskipun belum ada transaksi yang mendasarinya, misalnya penurunan nilai persediaan. Namun pengakuan dampak kejadian yang meningkatkan laba ditunda hingga realisasi. Manajemen yang terakhir yaitu manajemen laba. Manajemen laba menimbulkan distorsi pada laba akuntansi yang tidak mencerminkan realitas ekonomi. Namun salah satu bentuk manajemen laba atau peralatan laba atau income smoothing seringkali dapat memperbaiki kemampuan laba akuntansi untuk mencerminkan laba permanen.